Teman-teman ATLM Indonesia. Nah, perjumpaan ini kita membahas diare, yang mana yang lebih terkenal dengan istilah mencret di channel ATLM Indonesia, media informasi dan pembelajaran online bagi ATLM. Jadi ada request dari teman-teman ingin membahas mengenai diare. Jadi saya bahas mengenai diare. Ini terkaitannya dengan ilmu kesehatan sambil kita berbagi ilmu dengan memberikan edukasi kepada masyarakat umum. Oke, kita mulai dari diare. Apakah yang disebut dengan diare? Nah, ini pertanyaan. Nah, diare atau mencret adalah buang air besar yang lebih sering. Jadi berak ya, beraknya banyak. Lebih dari 3 kali sehari. Jadi di sini teman-teman buang air besar, jangan diasumsikan bahwa membuang 1 ember besar air atau sedrum air itu buang air besar juga. Itu istilah sebenarnya. Kalau ini adalah istilah lebih halus untuk berak. Kalau buang air kecil, meneteskan air. Air dibuang diteteskan. Nah, buang air kecil. Nah, bukan itu. Dan tinja yang dikeluarkan lebih lunak dari biasanya. Jadi biasanya padat, agak keras, kemudian agak lembek. Dengan adanya tekstur tambahan misalnya seperti serat. Ini lunak, bahkan cair ya. Dianggap tidak normal oleh ibu. Nah, ini oleh ibu pada kasus bayi ya atau anak-anak. Nah, oke, kita pindah. Apa penyebab diare? Nah, ini penyebab-penyebab dari diare. Penyebab diare bermacam-macam. Antara lain sebagai berikut. Pertama virus, kedua kuman atau bakteri, ketiga parasit, dan yang keempat ini adalah susu yang tidak cocok. Ini biasanya pada bayi. Virus misalnya virus rotavirus misalnya, ini menyebabkan diare. Bakteri atau kuman misalnya Escherichia coli atau misalnya Vibrio cholera. Nah, ini yang berat, ini kasusnya bukan diare lagi, nanti disentri, kolera. Atau mungkin bisa disebabkan oleh bakteri coliform lain, mungkin juga oleh Shigella. Nah, diarenya nanti kategorinya disentri kalau Shigella. Parasit. Nah, beberapa parasit bisa menyebabkan seperti Escherichia coli, Entamoeba coli maksudnya, atau Entamoeba histolytica atau Balantidium coli. Susu yang tidak cocok, nah ini biasanya susu formula ya, atau susu yang lain. Jadi yang paling cocok itu sebenarnya adalah ASI untuk si anak atau si bayi. Nah, kita lanjut lagi teman-teman, masuk ke hal-hal apa saja yang dapat menimbulkan diare. Itu pertama, makan tanpa cuci tangan yang bersih. Tidak cuci tangan ya. Minum air mentah. Makan makanan yang dihinggapi lalat. Buang air besar di sembarang tempat. Lingkungan rumah yang kumuh dan kotor. Pemberian makanan tambahan ASI yang terlalu dini pada bayi. Berdasarkan yang di penyebab tadi, lalu dimunculkanlah analisanya. Dengan cara apa tadi? Makan tanpa cuci tangan, kemudian minum air mentah, makan makanan dihinggapi lalat. Lalat kan faktor mekanis terhadap bakteri atau penyebab-penyebab lain yang dihinggapinya. Kemudian buang air besar di sembarang tempat, artinya di sini menyebarkan E. coli atau menyebarkan penularan dari fesesnya ke orang lain. Lingkungan rumah yang kumuh dan kotor. Pemberian makan tambahan yang terlalu dini. Jadi bayi itu eksklusifnya sebenarnya idealnya lama ya, sekitar ada yang mengatakan 1 tahun, ada yang mengatakan 2 tahun, pastinya harus 1 tahun lah. Kalau 2 tahun sisanya bonus. Oke, kita lanjut lagi. Diare merupakan kekurangan cairan. Jadi diare menyebabkan kekurangan cairan. Kekurangan cairan akan berakibat fatal pada anak atau bayi, ya kan, berbahaya. Nah, ini tanda kekurangan cairan.
Pertama lihat dari ubun-ubunnya dulu, ubun-ubunnya cekung. Lihat ubun-ubunnya pada bayi itu kan ada ubun-ubunnya yang masih lemah, itu tulang tengkoraknya. Kemudian mata cowong, mata ini kalau bahasa apa namanya, bahasa Banjarnya itu, Banjarmasinnya itu calung. Kemudian air mata berkurang, jadi karena kekurangan cairan sehingga dia menangis tidak mengeluarkan air mata. Bibir dan lidah kering, cubitan perut kembali lambat. Ini adalah istilahnya turgornya. Turgornya ini kulitnya ini lambat ditarik kemudian lambat kembali. Kemudian malas minum, tidak ada buang air kecil dan kesadaran menurun. Ini yang lebih parah. Nah, itu kira-kira teman-teman, kita pindah bagaimana mengatasi diare. Nah, pada prinsipnya untuk pengobatan diare adalah satu, karena kita karena keluar cairan lebih banyak, berarti harus diganti. Mengganti cairan yang keluar. Oleh karena itu diberikan yang A, larutan oralit bila ada dalam bungkus saset. Kalau tidak ada, mengganti dengan larutan gula garam. Jadi gula dicampur dengan garam, dilarutkan dalam air. Atau ya kan? Ya bisa juga cairan dari bahan makanan seperti sup, air tajin dan minuman yogurt, susu asam, atau juga air putih masak. Nah, bisa. Atau bila anak berusia kurang dari 6 bulan dan masih diberi ASI, teruskan ASINya, ya kan? Sebagai tambahan berikan larutan oralit atau air putih masak. Bagaimana caranya membuatnya? Nah, kita bahas di selanjutnya, yaitu cara membuat larutan oralitnya. Cara membuat larutan gula garam dulu ya, LGG. Pertama kita siapkan yaitu gula 1 sendok teh penuh. Garam 1/4 sendok teh. Jadi rasionya lebih banyak gula ya dibandingkan garam. Jangan terbalik. Air masak 1 gelas atau air teh 1 gelas. Bisa menggunakan air masak, air putih biasa. Atau air yang dicampur dengan teh. Sudah jadi teh kan, teh artinya di sini teh manis asin. Campuran bahan-bahan tersebut diaduk sampai larut benar. Jadi larutkan gula, larutkan garam di dalam air 1 gelas atau air teh. Nah, siap untuk diminum. Sementara untuk elektrolit yang lebih bagus lagi itu membuat larutan oral elektrolit. Bubuk oralit 1 bungkus dilarutkan ke dalam 1 gelas air masak atau 1 gelas air teh. Aduk sampai semua bubuk larut. Baca petunjuk lebih lanjut pada bungkus oralit. Artinya di sini apakah dihabiskan 1 gelas sehari saja atau 2 gelas atau 3 gelas sehari, frekuensinya kan? Atau sesuai dengan banyaknya diare. Ini lihat petunjuknya di bungkus atau di box dari oralit. Kita pindah teman-teman. Lanjut lagi. Kita ke selanjutnya yaitu teruskan pemberian makanan. Bila ASI memang sering, ya kan? Bila tidak minum ASI, berikan susu yang biasa diminum. Bila anak berumur 6 bulan atau lebih dan atau sudah mendapatkan makanan padat, berikan juga tepung padi-padian atau makanan dari tepung lainnya yang dicampur dengan kacang-kacangan, sayuran, daging dan atau ikan dan ditambah sedikit minyak. Sari buah segar atau pisang yang dihaluskan, makanan yang baru dibuat, bisa juga dimasak dan ditumbuk atau dihaluskan dengan baik. Ini bisa dipakai. Atau bisa juga pemberian makanan sedikit demi sedikit tapi sering, paling kurang 6 kali sehari. Jadi tetap aja makan terus. Makan terus. Yang penting perut tidak kosong. Anak diberi makan dengan jumlah yang lebih banyak setiap hari. Selama 2 minggu setelah diare berhenti. Ini tujuannya menggantikan makanan yang sudah loss atau terbuang melalui saluran cerna di anus. Bila tidak diberikan oleh petugas kesehatan, jangan berikan obat-obatan. Jadi jangan sembarangan memberi obat-obatan ya teman-teman. Karena risikonya berbahaya bagi si bayi, terutama bayi ya. Kalau pada anak ya juga berisiko. Karena ini
Kalau obat itu bisa menyebabkan resistensi kalau penggunaan antibiotik tidak sesuai atau pemberian obat lain, misalnya jenis seperti yang mengurangi sekresi dari usus, itu obat keras, ya kan? Atau jenis-jenis obat lain. Jadi ini bisa menyebabkan keracunan mungkin. Oke, kita pindah teman-teman, lanjut. Segera bawa ke dokter atau puskesmas jika salah satu tanda di bawah ini ditemui pada bayi atau anak. Pertama, tidak membaik dalam 3 hari. Jadi selama 3 hari tidak ada perbaikan, dia diare dan makin menurun kondisinya. Yang kedua, tinja cair keluar amat sering. Ya, banyak sekali tinja cair sama kering. Ya, mungkin bisa sampai 6 kali, 7 kali, mungkin 10 kali sehari. Tergantung nanti seperti berkemih ya. Nah, ini yang berat lagi, muntah berulang-ulang. Sudah keluar di bawah, keluar lagi di atas. Ini yang lebih berbahaya, diare dan muntah. Dengan apa lagi, sangat haus, tidak mau makan atau minum seperti biasanya. Demam, ada darah dalam tinja. Nah, ini perdarahan pada usus. Anak terlihat sangat lemah. Didapati salah satu atau lebih tanda-tanda dehidrasi, kekurangan cairan. Nah, ini segera lihat apabila kita melihat tanda-tanda ini. Tidak membaik dalam 3 hari, tinja cair keluar amat sering, muntah berulang, sangat haus, tidak mau makan dan minum, demam, ada darah tinja, anak terlihat sangat lemah, didapati atau lebih tanda-tanda kekurangan dehidrasi. Ini segera ya dibawa ke dokter atau ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan atau pengobatan lebih lanjut. Nanti kalau misalnya dirujuk dari puskesmas ke rumah sakit, berarti untuk pasiennya dirawat inap. Lanjut lagi, bagaimana mencegah terjadinya diare? Nah, ini pencegahannya teman-teman. Pertama, bayi sampai umur 4 bulan hanya diberi ASI saja. Jadi ini adalah ASI eksklusif. Ada yang mengatakan asik, ya kan? Mungkin bisa juga nanti sampai setahun. Rebus dahulu botol susu atau DOT sebelum diberikan kepada bayi. Cuci tangan dengan sabun sebelum makan. Sayur, buah dan bahan makanan harus dicuci sebelum dimasak atau dimakan. Kemudian selalu minum air yang telah direbus, air masak atau air matang. Kemudian masak makanan dengan cara yang benar, artinya memang benar-benar makanan tadi sudah kena rebus atau tergoreng, artinya tidak ada bagian yang masih mentah. Nah, ini lalu makanan harus dilindungi dari hinggapan lalat dan kecoa. Nah, ini kira-kira cara-cara mencegah terjadinya diare di rumah supaya anggota keluarga di rumah itu selamat atau tidak mengalami diare, terutama pada anak-anak atau pada bayi. Nah, kira-kira mengenai diare ini terkait juga dengan masalah penyuluhan kesehatan kepada masyarakat. Jadi kita harus juga turut membantu program pemerintah untuk memberikan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat melalui channel YouTube ini. Ya, terutama ini yang materi kita bahas adalah mengenai mencret atau diare. Semoga bermanfaat teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bunyikan lonceng notifikasi bagi teman-teman yang baru bergabung. Dengan cara subscribe dulu, nanti notifikasinya akan dipilih, cari yang memang ada gambar loncengnya. Kemudian itu saja teman-teman. Sampai jumpa dan salam hebat ATLM. Saya Marley pamit. Sampai jumpa. Dah.